Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dini Rahmawati. Saya dari kelas A Program Studi PGSD. Di video kali ini saya akan membahas Bahasa dan Sastra Indonesia di SD dari modul 4 sampai modul 6. Yang pertama ada modul 4, yaitu menggunakan kosakata yang tepat. Kegiatan belajar 1 ada semantik bahasa Indonesia. Semantik itu apa sih? Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan seluk-beluk dan pergeseran arti kata, serta bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan atau struktur makna suatu bicara. Lalu ada ragam makna. Ragam makna menurut para ahli semantik berbeda-beda. Ragam makna yang dibahas dalam kegiatan belajar ini meliputi makna leksikal dan makna gramatikal, makna denotatif dan makna konotatif, makna konseptual dan makna asosiatif, serta makna umum dan makna khusus. Dalam semantik, kita kenal adanya relasi makna, yaitu hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, kalimat dengan kata, frase, dan kalimat lain. Hubungan kemaknaan tersebut meliputi sinonim, antonim, homonim, homograf, homofon, polisemi, dan hiponim. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2, ada perkamusan. Kamus itu apa ya? Kata kamus dipinjam dari bahasa Arab, yaitu kamus, yang berasal dari bahasa Yunani, okeanos, yang berarti lautan. Seperti halnya sifat lautan yang dalam dan luasnya tak terhingga, kamus merupakan wadah untuk merekam kosakata yang jumlahnya semakin tak terbatas. Susunan kamus terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan terakhir bagian pelengkap. Tahap-tahap dalam menyusun kamus, yang pertama ada persiapan, lalu pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data yang meliputi pemeriksaan ulang urutan, penyelesaian data, klarifikasi data, pemberian definisi, penyunting hasil pemberian definisi, yang keempat pengetikan kartu induk, penyusunan kartotek, pengertian naskah, koreksi naskah, cetak coba, koreksi cetak coba, dan yang terakhir reproduksi kamus. Lanjut ke modul 5, ada hakikat sastra Indonesia. Kegiatan belajar 1 ada konsep sastra Indonesia. Pengertian sastra yaitu sastra didefinisikan sebagai bahasa atau kata-kata atau gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab, bukan sehari-hari ya, oleh karena merujuk pada penggunaan bahasa dalam kitab-kitab yang tidak merujuk pada bahasa sehari-hari. Pengertian sastra ini identik dengan penggunaan bahasa yang indah, yang tidak sembarangan. Lalu ada sastra anak itu apa ya? Sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Lanjut, kegiatan belajar 2 ada unsur-unsur pembangunan karya sastra. Struktur karya fiksi. Struktur pembangunan karya fiksi tersebut terdiri atas struktur luar atau yang dikenal dengan ekstrinsik dan 2 struktur dalam atau yang lebih populer disebut dengan struktur intrinsik. Struktur luar adalah segala macam unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi kehadirannya sangat mempengaruhi isi karya sastra yang disajikan, misalnya faktor sosial politik, ekonomi, dan kepengarangan, serta tata nilai yang dianut suatu masyarakat. Struktur kedua tersebut, baik struktur luar maupun dalam, seperti penulisan sebutan tadi, merupakan unsur atau bagian yang secara fungsional saling berkaitan. Artinya, tidak ada satu unsur yang lebih penting kehadirannya dibandingkan dengan unsur lain, atau tidak ada unsur yang kehadirannya hanya sebagai pelengkap saja. Terakhir, cerita anak-anak ada di modul 6. Kegiatan belajar 1 ada hakikat cerita anak-anak. Cerita anak-anak adalah cerita yang pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Cerita ini memiliki ciri-ciri sebagai pembeda dengan cerita orang dewasa. Ciri-ciri tersebut adalah adanya unsur pantangan, penyajian, dan fungsi terapan.
Unsur pantangan adalah hal-hal yang terlarang untuk disajikan dalam cerita anak-anak, misalnya tentang kekerasan atau kekejaman, masalah dendam dan kebencian, seks atau cinta yang eksotis, prasangka buruk, kecurangan atau kelicikan. Nah, cerita anak-anak disajikan secara sederhana dan langsung, menggunakan dialog yang wajar. Untuk itu menggunakan bahasa ditata secara singkat, jelas, dan lugas. Apabila dipandang dari segi makna, bahasa yang digunakan dalam cerita anak-anak menggunakan makna denotatif dengan kalimat-kalimat yang pendek, tidak penuh dengan gaya bahasa yang bermakna figuratif. Kegiatan belajar 2, ada unsur pembangunan cerita anak. Sebuah cerita rekaan dibangun oleh unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Unsur-unsur cerita berupa tokoh yang berperan dalam cerita, latar yang digambarkan melalui tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam cerita, alur atau jalannya cerita, sudut pandang pengarang, tema yang membungkus sebuah amanat yang ingin disampaikan pengarang pada pembacanya, dan gaya yang digunakan pengarang. Seluruh unsur cerita tersebut harus saling mendukung sehingga cerita dapat dipahami dan menarik. Cerita yang baik dapat membawa pembaca ke dalam yang tergambar dalam cerita, seolah-olah pembaca berada atau bahkan menjadi salah satu tokoh cerita yang dibacanya. Pada akhirnya, pembaca dapat menemukan tema atau amanat yang terkandung dalam cerita untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jika pembaca bertugas sebagai guru seperti Anda, maka amanat yang berupa nasihat dapat Anda sampaikan kepada siswa-siswa Anda. Thank you. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.